Jika keinginannya sudah ada dan dia akan laksanakan. Ini kasih. Itu contoh ya. Contoh yang kakek-kakek biar. Dan akhirnya apa? Karena spirit sama-sama mari kita bangun masa depan yang lebih baik, Allah akan memberi jalan. Jadi bagi adik-adik yang berusia kalau mencari jodoh itu carilah anak-anak calon suami yang punya spirit kemerdekaan itu, spirit perjuangan. Yuk kalau sukses di tangan awak, justru nilai romantikanya akan semakin luar biasa. Nah, berpikir mapan. Cewek, awak sudah lama dan orang korban. Nampak dan baru nyo tinggal lama dan baru nyo jalani. Itu berpikiran gaib. Apa itu berpikir yang tidak konstruktif. Berpikir yang tidak melambangkan spirit perjuangan. Dan mudah saja di forumku masuk jodoh. Amin, ya kan? Ya, aku penting sampaikan beberapa praktik yang penting kita telurkan. Mimpi perlu dibangun. Kalau anak muda udah punya mimpi, itulah karam dunia di kalian. Kalau kecil Andre Rata itu ya, hidup itu harus dengan mimpi. Ya kan? Dia tidak punya mimpi, cita-cita boleh saja. Tapi tentu kemudian diikuti dengan ikhtiar dan usaha. Kita terbayang kan? Tanggal 17 Agustus itu Indonesia merdeka. Tapi karena semangat anak muda mendorong agar segera dilakukan proklamasi kemerdekaan, makanya dia jadi. Walaupun dia akan jadi saja, tapi yang namanya anak muda itu adalah orang-orang yang tidak sabaran orangnya. Ya, tidak sabar. Kalau ada orang sabar, ayo, anak muda. Ya kan? Orang-orang yang penuh semangat. Di masa muda itu kita boleh melakukan berbagai upaya, walaupun upaya itu tidak selalu berhasil atau tidak selalu benar. Tapi kita coba. Aku berharap adik-adik yang 20 orang ini, 30 berapa jumlahnya, selesai dengan training, memang menghasilkan sikap value dalam diri yang berbeda. Orang yang memandang optimis terhadap masa depannya. Awak tentu akan menjadi motivator, inisiator, bukan menjadi beban. Ya, itu yang mesti harus dibangun. Dan kalau kita cari di negara-negara awal, itu kan semakin hari kehidupan dan tantangan kita hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat itu semakin berat. Kan semakin berat. Ekonomi, apalagi di masa COVID ini, ya kan, tumbuhan ekonomi kita minus. Akibatnya aktivitas perekonomian lesu, ya kan. Di mana-mana terjadi, tidak hanya di kota, tapi juga terjadi di desa-desa. Nah, jadi tentu harapan kita dari yang terpilih menjadi peserta hari ini, itu tantangan yang mesti kita galang, yang kita harus yakin ke depan bahwa masa depan kita khususnya dan masa depan komunitas kita yang lebih besar akan lebih baik. Sikap optimisme itu harus dibangun, ya. Kemampuan untuk maju itu harus ditumbuh kembangkan. Dan itu harus mulai dari diri pribadi. Budaya menampung itu cukup dalam konteks budaya menuntut ilmu. Tapi dalam beraktivitas dalam masyarakat, kita jangan sekali menunggu budaya menampung. Tapi melahirkan gagasan-gagasan inisiatif. Problem warga Kampung ini kan terasuk. Sebenarnya lapangan usaha itu banyak, tapi awak malu. Bakal aja di kampung, ya kan? Terutama bagi yang laki-laki.
banyak sawah, tabangkalai, ya kan? Kalau kita kreatif, justru di kampung itu memberi ruang yang lebih besar bagi kita untuk berkembang lebih baik. Buat unit-unit usaha sekarang kan pemerintah sudah membuka ruang itu sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi anak-anak muda yang ingin merintis usaha. Ada bantuan-bantuan yang saya kira ada bantuan yang permodalan yang dipermudah, ya kan? Ini peluang-peluang yang mesti dimanfaatkan. Kembali ke soal sejarah. Jadi berbicara tentang sejarah, bukan hanya kita bicara soal tanggal, tahun, bulan dan seterusnya. Tapi bagaimana kita melihat, mengungkap peristiwa-peristiwa masa lampau yang luar biasa heroiknya, ya kan? Itu kita ambil dan kita jadikan sandaran. Anda tahu, adik-adik tahu ya bahwa Bung Karno, Bung Hatta, Sahrir, dan sebutlah tokoh-tokoh nasional lainnya, itu bukan orang-orang yang kekurangan pekerjaan. Itu tokoh-tokoh yang sudah mendapatkan pendidikan yang cukup baik karena akibat dari kebijakan politik etis ya awal abad ke-20 itu kan memberi kesempatan bagi mereka untuk bersekolah. Hatta misalnya contoh, Hatta dapat kesempatan bersekolah ke Leiden. Setelah sekolah, apakah dia tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di negeri Belanda? Dapat kesempatan. Kebijakan politik etis itu kan salah satunya adalah di sektor pendidikan. Dan orang-orang yang disekolahkan oleh pemerintah kolonial Belanda itu setelah tamat disekolahkan di Belanda kan tujuannya untuk menjadikan pegawai-pegawai Belanda di India Belanda atau di Indonesia. Untuk mengurusi, ya kan, daerah jajahan. Tapi apa sikap yang diambil oleh Bung Hatta? Bung Hatta justru mengambil sikap berseberangan dengan pihak Belanda. Tawaran gaji yang besar di masa itu, ya, berpuluh gulden ditolaknya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana memerdekakan daerah bangsanya, anak bangsanya dari penjajahan. Itu kan sikap yang di luar konteks nyaman sebenarnya. Memang tidak nyaman, sering dipenjara. Soekarno juga begitu. Dia tamat di sekolah ITB ya, kalau sekarang namanya itu sekolah kedokteran di Bandung itu, justru dia memilih berjuang bersama rakyat. Kalau dia ingin enak-enak saja kan lebih baik dia bekerja sama dengan Belanda. Mendapat uang, mendapat posisi jabatan, dan mereka-mereka yang kita sebut dengan pahlawan hari ini, apakah kemudian disebut dengan pahlawan nasional ataupun pahlawan kemerdekaan, itu orang-orang yang berpikir melampaui zamannya, ya kan? Orang-orang yang berpikir mengambil tindakan melampaui zamannya, nyokorbankan kesenangan pribadi demi tujuan besar kemerdekaan bangsa Indonesia. Awak lihat apa itu? Gak yakin pun. Yakin ambo kalau itu sudah awak patrikan menjadi nilai-nilai yang inheren dalam diri awak, ya kan? Yang inheren. Dan itu memang tidak gampang adanya. Tidak gampang. Memilih jalan perjuangan untuk orang banyak itu tidak gampang. Bertaruh nyawa. Kalau kini tidak sampai ke itu bangga, bertaruh nyawa. Karena dalam posisi tidak perang. Tapi mungkin pengorbanan. Mau nak misalnya awak mengurui di negara awak tu, misalnya kegiatan-kegiatan yang keagamaan ya mungkin memang tidak gampang mengelolanya, ya kan? Susah mengelolanya. Tapi itu kan
menjadi kalau kita sudah menjadikan bahwa berjuang untuk orang banyak, untuk umat dan bangsa itu menjadi sebuah nilai, sebenarnya secara substansial awal sama jumpa kejuang. Sama itu. Dan sekali lagi bekerja, orang-orang besar itu adalah orang yang berpikir melampaui zamannya. Kalau kini kebanyakan orang berpikir kan yang penting kalau dibiarkan terus sampai mana? Ulang kok diragui kalau pikir banyak nak, ya kan? Punya kekuasaan. Kan tidak sekedar itu. Kalau kekuasaan, kalau pikir banyak didapatkan dengan cara tidak baik, itu tidak betul. Kalau kekuasaan itu misalnya diperoleh dengan berbagai cara yang tidak benar, itu kan tidak ada nilai. Kan tidak ada nilai. Jadi spirit tentang sikap nasionalisme yang kemudian kita beri sebagai pahlawan nasional, pahlawan evolusi kita tahu ketika tahun 60-an ya, 66 itu bagaimana beberapa tokoh bangsa kita memperjuangkan Pancasila, itu spirit yang mesti kita tanamkan sebagai anak muda. Bagaimana kita bicara tentang Indonesia yang lebih baik, ya? Bagaimana kita bicara tentang menjaga NKRI kalau nilai-nilai di dalam diri kita itu belum terbangun? Nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai akan kebaikan orang banyak itu tidak terbangun. Saya tidak yakin itu bisa dilakukan. Makanya dengan itu saya lihat bahwa sejarah itu penting untuk membangun karakter. Pemahaman sejarah masa lampau kita itu sangat penting bagi kita dalam membangun karakter. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita ribut kan. Mata pelajaran sejarah kadang-kadang tidak lagi dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah. Kalau orang sudah jauh dengan sejarahnya, kalau rakyat anak bangsa ini sudah jauh dengan sejarah bangsanya sendiri, mau jadi apa ini? Memang tantangannya di lapangan beragam juga ya, bahwa kadang-kadang yang jadi problem itu kemampuan kita di sekolah oleh para guru kadang-kadang tidak mampu mengungkapkan bagaimana belajar sejarah yang baik itu, ya dia menjadi membosankan. Dia menjadi sesuatu yang tidak enak. Tapi kalau kita mau mengambil angle-angle bahwa sejarah, perjuangan sejarah kemerdekaan bangsa kita, perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa itu dengan nilai-nilai yang saya katakan tadi, ada nilai-nilai patriotisme, solidaritas, ya, kebersamaan, semangat perlawanan, akan menegakkan nilai-nilai keadilan. Tentu ini akan menjadi hal yang penting bagi kita agar kemerdekaan itu betul-betul terwujud dalam bentuk yang hakiki. Kita kan sebenarnya kita memang sudah merdeka, kita sudah menjadi negara Republik Indonesia, sudah punya daerah, sudah punya wilayah, sudah punya rakyat, sudah punya pemerintahan. Tapi kalau kita mau bertanya, kalau kita mau melihat secara hakiki, apakah betul kita sudah merdeka dalam arti yang sangat substansial? Kan belum. Banyak hal yang mesti sebagai sebuah negara yang kita sudah merdeka. Tidak ada lagi bangsa lain yang secara fisik mengimperium, menguasai kita. Memang ya. Tapi problemnya kemudian justru tantangan kita ke depan itu jauh semakin berat. Contoh sederhana aja lah misalnya. Soal cinta produk aja lah, cinta produk bangsa aja kita kadang-kadang tidak mencintai produk bangsa kita. Semua yang kita pakai di badan kita ini mungkin sudah berasal dari bangsa asing, ya kan? Sebut saja sampai ke soal-soal yang kecil yang kita pakai di tubuh kita ini kadang-kadang sudah menampakkan bahwa
kita sudah dikuasai oleh berbagai lini dengan berbagai kebijakan. Ya kan? Sekarang ini penjajahan lewat kebijakan, bukan lewat serangan militer, tapi dengan kebijakan ekonomi, kebijakan politik luar internasional yang kadang-kadang ini menjadi tantangan kita. Dan itu semua memang berhubungan dengan sikap kenegarawan yang dibutuhkan di negeri ini. Problemnya hari ke hari saya melihat kenapa kita mengalami krisis, termasuk adik-adik semua, termasuk juga saya sebagai katakanlah seorang pendidik di kampus. Kadang-kadang selalu saya pribadi katakan, kita kehilangan role model, contoh-contoh politisi-politisi, pejabat-pejabat yang dapat jadikan sandaran. Kan itu jadi problem kita. Tapi tentu kita tidak boleh pesimis. Kalau kita tidak melihat atau semakin langka kita menemukan sosok-sosok orang yang bisa jadikan panutan, paling tidak dalam diri kita harus bangun itu. Kita harus membangun semangat optimisme ini paling tidak di diri kita masing-masing, di lingkungan, dan kita laksanakan di lingkungan kita masing-masing, di lingkungan kecil kita, di keluarga, di komunitas jorong, di komunitas nagari. Ini yang mesti kita lakukan. Tak perlu kita bersorak-sorak, ya. Kita lakukan mulai dari tingkat keluarga yang paling kecil. Kita bangun bagaimana membangun budaya berpikir yang mandiri di tingkat keluarga. Keterbukaan, kesetaraan, saling menghargai, menghormati, belajar berdialog, menghargai pendapat. Itu kan bagian yang mesti kita harus coba kembangkan. Kalau tidak, saya termasuk yang khawatir soal bagaimana nasib anak negeri kita ke depan, termasuk utamanya pada adik-adik yang hadir di dalam forum ini. Tantangan masa depan, kalau kami itu istilahnya lama-lama condong ke timur, kan? Ke barat, ya kan? Mulai meredup, mulai sanjur, ini kan? Tentu harapan kami kepada adik-adik, Fazli dan teman-teman semua. Kalau semangat itu tidak kita bangun, ya tentu ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa, kemandirian kita sebagai anak negeri. Kemudian, poin yang kedua yang ingin saya sampaikan soal NKRI. Soal NKRI tentu saya kira adik-adik sudah tahu bahwa NKRI itu adalah satu kesatuan teritorial negara kita, ya kan? Dan dia merupakan salah satu pilar penting sebagai identitas kita sebagai anak bangsa, selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks NKRI ini tentu semangat wawasan kebangsaan kita harus bangun. Semangat cinta tanah air itu kita harus bangun, bahwa Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu kesatuan yang mesti harus kita bela. Walaupun dalam banyak kasus kita muncul banyak persoalan sepadan dengan Cina, sepadan dengan Malaysia dan macam-macam. Dalam konteks itu yang perlu kita harus bangun adalah bahwa Indonesia dengan banyak ragam etnis